الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ربنا يسر ولا تعسر يا رب. اللهم ربنا أتمم بالخير. Hadirin hadirat muslimin muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita mencoba untuk memperbaiki diri kita, lebih-lebih dalam hari-hari yang penuh dengan berkah, dalam bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Muharram, yang merupakan semangat bagi umat Islam dimanapun mereka berada untuk mencoba memperbaiki iman, mencoba memperbaiki akidah, menguatkan iman dan menguatkan akidah dengan cara bermacam-macam cara. Yang jelas iman kita itu harus sentiasa dipelihara, dijaga. Dalam riwayat kita mendengar jaddidu imanakum, perbaiki, perbaharui imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Memperkuatkan iman kita dengan memperbaiki syahadah kita, mengatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Sentiasa itu dilakukan berulang-ulang. Supaya apa? Supaya iman, supaya akidah yang Allah berikan kepada kita itu selalu terawat, selalu terjaga. Hana sia-sia, hana menjadi perkara yang rugi. Tetapi selalu kita meminta kepada Allah, semoga kita Allah golongkan di antara orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia dan lebih-lebih juga beruntung di akhirat. Bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan ini harapan kita, siapapun kita itu ingin selalu bahagia dunia, ingin selalu bahagia akhirat, dan terlepas terjaga kita daripada api neraka yang mungkin sebahagian kita hari ini menganggap remeh kepada ancaman Tuhan, menganggap remeh kepada ultimatum Allah, menganggap remeh syariah, seolah-olah kita mampu, kita sanggup. Seolah-olah ketika Allah ancam dengan neraka jahanam, dengan azab yang pedih, seolah-olah kita mampu. Padahal hai dadun, panasnya api neraka hai dadun. Tapi seolah-olah sombong neo. Maka gebegah le ulama-ulama le gure-gure gedanyop. Puput maksiat selama engkau sanggup menahan api neraka. Sebesar mana kamu, semampu mana kamu bisa menahan api neraka, maka buat maksiat sebesar itu. Bagi abu-abu abang-abang yang pi rokok jut teh segala cot api rokok tedro tut
HE nggak sanggup, sebesar api rokok nggak sanggup kita tahan, jangan buat dosa walaupun sebesar rokok itu. Nyaman. Maka kembali supaya semangatnya, semangat Muharram, semangat Asyura, memada dengan peringatan-peringatan mentang, tetapi ibadah molor, jamaah hantam du, masjid kosong, muamalah dengan saudara, dengan sahabat-sahabat kurang, silaturahim kurang, dalam keluarga makin panas, makin suum. Warumah sebenarnya warumah tenang dah. Nyawa rumah makin memang, nyawa masalah. Maka kembali perbaiki diri kita itu. Di antaranya ada juga yang mengatakan dengan cara bertafakur. Nanti akan menghasilkan syukur dengan bertafakur, yang tafakur. Kini meke segagal. Coba kita pikirkan, kenapa aku dilahirkan ke atas dunia? Nana bayang lagi, nata bayang lagi, lun, bapak-bapak, ibu-ibu. Coba kenapa? Kalau kita lihat daripada historis penciptaan manusia itu, dari dasar, walaupun gedanya wujud daripada setetes air yang hina, air mani. Dan menurut pemahaman medis, dalam kandungan setetes air mani itu ada ribuan sel, ada jutaan sel, tetapi hanya satu yang menjadi kita. Dari tetesan air hina itu ribuan sel ada itu, tetapi yang jadi, yang lengket di dinding rahim hanya satu, lun, drone. Kenapa saya? Yang kawan-kawan saya itu kenapa enggak? Kenapa saya Allah pilih hidup dalam alam rahim, kemudian berpindah kepada alam dunia, berpindah kepada alam barzakh, berpindah kepada yaumul qiyamah, berpindah kepada yaumul ba'as, berpindah kepada hari mahkamah Allah, berpindah kepada hari melewati siratal mustaqim, berpindah, dan itu adalah kita. Tanyanya dari pun kejadian berpindah, ujung-ujung wajib kenan. Yang dipikir, kenapa Allah menjadikan saya, menciptakan saya? Pakon ya Allah, hanya lun yang nepujud, yang nepelahi ke atas dunia. Padahal hidih ribuan sel telur daripada tetesan air hina itu. Nyan pikir. Ketika kita fikir, maka akan timbul hasil. Ya Allah, berarti aku di antara yang engkau pilih. Nah, kamu rasa tanya, disayang oleh Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidup dalam dunia dengan bermacam-macam pemandangan, bermacam-macam gaya, yang semuanya kembali kepada Allah, yang semuanya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Maka timbul insafnya. Tafakur, ibu-ibu, ayah-ayah, fikir. Waktu itu kalon gop rajin ibadah, kenapa aku malas? Ketika kita melihat mereka selalu hadir dalam ta'lim, dalam majelis ilmu, selalu memperbaiki diri, kenapa saya enggak? Dia luar biasa, walaupun hujan, walaupun keadaan negeri begitu kacau, dengan bermacam-macam isu politik ini itu yang hana tom pre-pre, tetapi ibadahnya terjaga. Apalagi sekarang dengan pesta Piala Dunia di hadapan kita, yang rata-rata kita melihat nauzubillahi min zalik, lupa
Fokus kepada piala dunia tapi lupa kepada piala akhirat, rugi. Ya, makanya syukur alhamdulillah. Oh, lun mudah-mudahan kalon permainan, tapi alhamdulillah ibadah enggak saya tinggalkan. Itu orang yang berhasil, orang yang berjaya di atas permukaan bumi. Tafakur, ibu-ibu, ayah-ayah, kemudian akan menghasilkan syukur. Apa itu syukur? Sarful abdi jami'a ma an'amallahu lahu minhu ila ma khuliqa li ajlih. Nyan makna syukur yang sebenarnya. Walaupun nanti ya syukur ada tiga, ada syukur dengan hati, syukur dengan lidah, syukur dengan perbuatan. Tapi yang lebih dituntut syukur dengan perbuatan. Nyonya mana sarful abdi, si hamba mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk melakukan perkara-perkara, untuk melakukan hal-hal yang tujuan nikmat itu dibuat untuk apa? Allah ciptakan mata untuk apa? Allah ciptakan telinga untuk apa? Allah ciptakan pikiran untuk apa? Allah ciptakan sehat untuk apa? Kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah, kita pergunakan untuk taat kepada Allah, itu baru dikatakan syukur. Nyan bersyukur, kan hanya syukur ya Allah. Masjid antambe, syukur. Ah itu dia. Maka dengan itu akan timbul semangat, alhamdulillah. Ya Allah. Begitu banyak dosa yang telah saya lakukan. Datang momen Muharram. Datang momen Asyura, kita peringati dengan bermacam-macam cara. Bubur Asyura, itu kalau kita lihat dari segi historis, itu sebenarnya cara orang tua kita dulu untuk menghasilkan taat, untuk menghasilkan ibadah, untuk menghasilkan persatuan. Dari aksesoris buburnya, kacangnya, kacang padu macam buburnya. Bermacam-macam itu kan simbol persatuan. RTG menyamantang cerebre, kenapa melompok? Kita nyonyo akan mesaboh, akan merdeka punya bahasa Urunanggro. Mantang cerebre, kita masih sibuk bertengkar dengan sesama Islam, sesama saudara. Padahal innamal mu'minuna ikhwah, saudara kita mukmin selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu adalah mukmin. Jangan mudah-mudah kita mengatakan dia bukan mukmin hanya gara-gara mereka makan bubur Asyura. Nya masalah di nodeo. Nah yang pegang ritual ataupun adat bubur Asyura itu menyelisihi sunnah ya bilang. Nah, tadi ngoy. Adat pegat bubur Asyura nyan menyelisihi sunnah. Karena maksudnya yang sunnah puasa. Yang sunnah puasa. Nyok, kapajokan puasa. Nah. Nyok beleh-lehen Pak. Kalau salah-salah persepsi, salah-salah kesimpulan, kita akan mengiyakan ini. Yes, betul ya. Oke betul ya, nyan menyelisihi sunnah. Kan menang. Harus dibahas. Perkara agama ini Pak, Ibu harus dibahas, nggak boleh semena-mena, nggak boleh dibahas. Dari segi apa coba? Menyelisihi sunnah. Dan apa beda dengan menyelisihi syariah? Apa beda? Apa beda syariah dengan sunnah? Apa beda menyelisihi sunnah, menyelisihi syariah? Apa beda? Beda menyatakan syariah yang lebih umum, yang paling atas yang syariah. Maka dalam bahasa kita, dalam bahasa ahlus sunnah wal jamaah, syariah itu lawannya bid'ah. Nyonyo yang paham. Karena ada yang mengatakan bid'ah lawannya sunnah, bukan. Nyatalah. Yang betul bid'ah lawan syariah. Kalau bukan
bid'ah berarti itu syariah. Kalau bukan syariah berarti itu bid'ah. Kalau bid'ah menentang dengan syariah, finnar, neraka tempat. Artinya orang yang menyelisih syariah sama dengan dia pelaku bid'ah. Ini yang harus kita pahami. Kan sunnah adalah turunan daripada syariah. Kalau sunnahnya lebih terkhusus kepada Rasulullah. Nah, ketika kita mengatakan sunnah, ini lebih kepada tradisi, kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Perbuatan Rasulullah itu hukumnya ada kala wajib, ada kala sunnah, ataupun mubah. Maka ketika orang mengatakan menyelisih sunnah, sunnah yang mana? Ya, sunnah yang wajib, yang salah. Artinya kebiasaan yang wajib, tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah itu perkara yang wajib, hukumnya wajib. Maka kita lawan, kita selisihi. Nah, Mbak. Maka penting apa Ibu-ibu? Pahami dengan betul itu. Syariah, bid'ah. Sunnah, lawannya bukan bid'ah. Ini sering dengar di kalangan anak-anak muda cepat terpapar nih di dikotomi pemahaman baru nih, pemahaman hijrah. Hari ini taubat, besok ngaji. Apa itu ada kan? Ulama Mesir bilang hari ini hijrah, besok ngaji, lusa alim, lusa raya berfatwa. Kaji ulama aja. Nah, ini bahaya. Maka mari kita lihat. Apa makna menyelisih sunnah dan menyelisih syariah? Dan apakah ritual bubur Asyura itu menyelisih sunnah? Hanjurnya ngoda kalon jino. Jika seseorang meninggalkan sesuatu yang diperintahkan Nabi dan hukumnya itu wajib, maka itu dikatakan sebagai menyelisih syariah. Seperti sholat fardu 5 waktu, hukumnya wajib. Puasa Ramadan, hukumnya wajib. Puasa Asyura, sunnah, bukan wajib. Nah, nyok harus dipahami. Jika seseorang menyelisihi perintah Nabi dan perintah Nabi itu hukumnya sunnah, itu hanya sekedar anjuran, itu bukan dikatakan menyelisih sunnah. Arti dia nggak beruntung saja, cuma dia nggak mendapatkan hikmah, dia nggak mendapatkan pahala sunnah. Itu jika ada perkara Allah tidak perintahkan, Nabi tidak perintahkan, larangan tidak ada, perintah tidak ada, kemudian kita lakukan, maka pada dasarnya perbuatan itu adalah mubah. Maka untuk bubur Asyura menyatakan hakikat dasar ya mubah. Allah hana perintah, Nabi hana perintah, Allah hana gelarang dan Nabi hana gelarang. Mubah secara umum. Tak kalau itu secara khusus dengan adanya bubur Asyura kita bisa bersedekah, memberikan santunan kepada fakir miskin. Apalagi di sebahagian daerah mereka melakukan puasa bersama, puasa berjamaah 10 Muharram. Kemudian mereka melakukan satu hidangan. Hidangannya adalah bubur Asyura. Berbuka puasa dengan bubur Asyura. Sah-sah saja, itu boleh. Dan itu tidak menyelisihi syariah. Pat idu menyelisihi sunnah. Hanya berbuka dengan bubur Asyura. Apakah lantaran nggak berbuka dengan kurma? Apakah lantaran nggak berbuka dengan air zam-zam? Nah, coba pahami bapak-bapak. Penting ilmu itu. Penting kajian. Muslimin, muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
menyelisihi sunnah dalam tata cara ibadah, misalnya menambah atau mengurangi tata cara ibadah. Na pembahasan masalah ibadah. Ibadah itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ibadah ada dua. Ada ibadah mahdah, ada ibadah ghairu mahdah. Adik-adik harus paham ini. Ada ibadah mahdah, ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah artinya tata cara, prosedur itu telah diatur oleh agama. Waktunya telah diatur oleh agama. Misalnya tadi, salat subuh itu ibadah mahdah. Salat subuh ada waktunya, kapan? Keluar fajar. Berapa rakaat? 2 rakaat. Itu ibadah mahdah. Artinya ibadah mahdah ini kita dilarang untuk berkreasi, menambah, mengurangi, nggak boleh, dan hukumnya bid'ah, dan itu menyelisihi sunnah. Subuh 2 rakaat kita tambah 3, nyan hanjut, itu namanya ibadah mahdah. Waktu subuh keluar fajar, tapi buditanya positif loh, berjamaah loh, dan kita yakini jam 10 itu dilarang, dan itu nggak boleh. Ini namanya menyelisihi sunnah, menyelisihi syariah, dan hukumnya nggak boleh, haram, statusnya bid'ah. Statusnya bid'ah, hukumnya haram. Karena status dengan hukum beda. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah perkara yang belum ada. Langit bumi bid'ah karena sebelumnya belum ada. Maka Allah mengatakan badi'us samawati, Allah yang membid'ahkan langit dan bumi. Harus dipahami, Pak. Bid'ah itu bukan hukum, bid'ah status. Hal hal pekerjaan, status. Hukum baru. Kalau berbicara perbuatan, berbicara haram halalnya, berbicara makruh haramnya, itu baru kembali kepada hukum. Apa hukumnya melakukan? Jadi ibadah mahdah nggak boleh dikotak-katik. Puasa Ramadan di bulan Ramadan nggak boleh Syawal. Tapi kalau ibadah ghairu mahdah, ibadah ghairu mahdah yang tadi itu, yang sebenarnya selepas salat kita disunnahkan membaca istighfar, membaca Allahumma antas salam, zikir. Tadi kan nggak dibaca. Apakah nggak boleh? Itu ibadah ghairu mahdah, nggak ada aturan khusus yang mewajibkan, nggak wajib. Apakah boleh ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai beberapa kali, baca berjamaah lagi? Boleh, karena itu adalah syariah. La ilaha illallah itu syariah, bukan bid'ah. Nyan bumupum tanya minyahana momang oleh sampai kapanpun kita nggak pernah mengerti, nggak pernah tahu apa itu ibadah yang sebenarnya. Kemudian dalam perkara menyelisihi sunnah dalam hal-hal adat dan kebiasaan, kalau kita lihat kebiasaan Rasulullah berbeda dengan kebiasaan kita. Adat yang berlaku pada zaman sahabat berbeda dengan adat kita. Dan tidak semua yang dilakukan Nabi SAW dalam kehidupan sehari-hari wajib kita ikuti. Dan memang seperti itu. Memang lagenyan. Buat Nabi, ibu-ibu, ayah-ayah, bukan semua perbuatan Nabi kita boleh ikut. Bukan semua perbuatan yang tidak dilakukan Nabi kita nggak boleh lakukan. Bukan seperti itu. Kalau dalam konsep kita, boleh dan tidak bolehnya melakukan itu tergantung dalil, itu aja.
Dan perbuatan Nabi di antara dalil. Dan dalil bukan hanya perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi banyak, universal, global, ledak. Tetapi di situ diatur, ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini hanya khusus pada Nabi saja ada. Nah sunnah hanya khusus pada Nabi, enggak boleh pada kita. Dan ini sepakat semua ulama tafsir sepakat. Tidak semua yang Nabi lakukan kita boleh lakukan. Nyok, catat ini. Tidak semua yang Nabi lakukan kita boleh lakukan. Betul yan? Nepeti. Nabi kawin lebih daripada apa? Jik tengok. Anjir. Tidak semua yang Nabi lakukan kita boleh lakukan. Nabi apa namanya itu? Nabi enggak pernah makan bawang. Nah dengar. Nanti dengar. Nabi tidak makan makanan yang berbau. Drone Nabi bawang. Ta'ud bawang. Tidak semua yang Nabi lakukan kita boleh lakukan. Tidak semua yang Nabi tidak lakukan kita enggak boleh lakukan. Tetapi boleh dan tidak boleh tergantung kepada dalil. Nyambar betul. Maka ketika ada syariat turun itu hanya khusus kepada Rasulullah, maka syariat itu tidak dibolehkan kepada kita. Tanya be anda pegah mekawin put, be anda pegah lebih daripada put, be anda pegah put saboh mantang kakruteng tu. Belum lebih apa? Itu menyelisihi pada perkara-perkara ibadah, apa namanya, perkara-perkara adat, istiadat, enggak masalah. Kebiasaan makan Rasulullah, makanan sahabat itu beda dengan makanan kita. Nyodro-dro ne banwo haji. Sang menyahana bu dia, menyahana ne pajoh bu dia di Mekah, di Madinah, nyamate ne mungkin. Tapi orang Arab enggak masalah. Dia enggak makan nasi, roti, ataupun hanya lauk pauk, hanya pajoh si tok pajoh, si kameng, si lumo, daging ayam, tapi bisa menjadi makanan pokoknya. Itu kebiasaan. Kebiasaan Nabi berbeda dengan kebiasaan kita. Sunnah Nabi itu beda dengan sunnah kita. Maka ulama-ulama dalam mengartikan sunnah itu bukan semuanya ibadah. Bisa berarti sunnah itu tradisi. Sehingga dalam hadis ada istilah sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Menyata pegah, kalau kita mengatakan sunnah itu semua ibadah, semua baik, berarti apakah ada sunnah sayyi'ah? Makanya sunnah itu bukan berarti, bukan selamanya bermakna ibadah, bukan bermakna sunnah, bisa bermakna tradisi, kebiasaan yang baik dikatakan sunnah hasanah, kebiasaan yang tidak baik dikatakan sunnah sayyi'ah. Sedangkan sunnah secara umum itu nisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sunnah yang baik, sunnah hasanah. Adakala sudah ada tata caranya, adakala belum ada. Maka ini yang mengontrol syariat, yang mengontrol agama, maka perlu kepada ilmu. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kita mencoba memperbaiki diri kita, bermuhasabah, lebih-lebih di bulan yang berkah ini, bulan Muharram, sempena Asyura, sempena bulan berkah. Semoga Allah memberkati umur kita, memberkati amal ibadah kita, dan memberikan rizki kepada kita, rizki di dunia dan juga rizki di akhirat. Selama kita berada dalam syariah, dalam tuntunan Rasulullah,
dalam tuntunan agama, insya Allah Allah akan sentiasa meridai kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Terima kasih. غير المغضوب عليهم